Dharma tidak pernah pulang sebelum matahari tenggelam. Selama bertahun-tahun, hidupnya diatur oleh jadwal rapat, penerbangan bisnis, dan angka-angka di layar kaca. Ia membangun segalanya dari nol. Dari lelaki yang dulu tidur di kamar kontrakan sempit, menjadi pengusaha besar yang namanya disegani di ruang rapat dan halaman berita ekonomi. Rumah megah yang kini berdiri anggun di atas tanah elit itu adalah hadiah bagi keluarganya. Atau setidaknya, itulah yang selama ini ia yakini. Sore itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sebuah rapat penting dibatalkan mendadak. Tanpa rencana, tanpa pemberitahuan, Dharma mengemudikan mobilnya pulang lebih awal. Ia bahkan sempat tersenyum kecil, membayangkan wajah istrinya yang terkejut. Sekali ini saja, aku ingin jadi suami biasa, batinnya. Gerbang rumah terbuka perlahan. Mobil berhenti. Dharma turun, menatap rumahnya yang megah. Tinggi, dingin, dan terlalu sunyi untuk jam segini. Tak ada tawa, tak ada musik, tak ada sapaan. Hanya keheningan yang aneh, seolah rumah itu menahan nafas. Begitu melangkah masuk, Dharma merasa sesuatu yang tak kasat mata menekan dadanya. Perasaannya tak enak, seperti ada sesuatu yang salah, tapi ia tak tahu apa. Ia baru melangkah beberapa meter, ketika suara itu terdengar. Suara perempuan. Bukan tawa, bukan percakapan ringan, tapi suara keras, tajam, penuh kejengkelan. Ibu ini kenapa sih nggak pernah ngerti? Langkah Dharma terhenti seketika. Ia mengenali suara itu, terlalu mengenalnya. Itu suara Selina, istrinya. Namun ada suaranya, bukan Selina yang ia kenal. Dharma berdiri mematung di balik dinding koridor. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ada sesuatu dalam nada itu yang membuat tengkuknya dingin. Lalu terdengar suara lain, pelan, gemetar, hampir seperti bisikan. "Maaf, Nak, Ibu cuma mau bantu." Suara itu membuat dada Dharma terasa sesak. Itu suara Ibu Kartini. Ibu mertua yang selama ini ia hormati. Perempuan tua yang jarang bicara, selalu tersenyum kecil, dan tak pernah meminta apapun. Dharma mengintip perlahan dari balik dinding. Apa yang ia lihat membuat dunia seolah berhenti berputar. Di dapur luas yang bersih mengkilap, Ibu Kartini berdiri dengan tubuh sedikit membungkuk. Tangannya memegang kain lap bergetar. Rambutnya yang mulai memutih diikat sederhana. Matanya menunduk, merah, menahan air mata. Di depannya, Selina berdiri dengan wajah keras. Ibu itu nggak lihat rumah ini kayak apa. Selina membentak. "Udah aku bilang, jangan ikut-ikut bersih-bersih. Ini rumah besar, bukan rumah kampung." Dharma menelan ludah. Ibu Kartini mencoba tersenyum. Senyum yang terlalu sering dipakai orang-orang yang terbiasa disalahkan. Ibu cuma takut kalau kelihatan kotor, Dharma capek kerja. Kalimat itu belum selesai ketika Selina membanting gelas ke meja dapur. Prang! Ibu selalu bawa-bawa nama Dharma. Ibu pikir aku nggak capek ngurus rumah ini. Tubuh Ibu Kartini tersentak. Ia mundur satu langkah. Ibu cuma nggak mau jadi beban. Kalimat itu menghantam Dharma seperti palu godam. Beban? Seorang ibu menyebut dirinya beban? Dharma ingin melangkah keluar, ingin berteriak, ingin menghentikan semuanya. Tapi tubuhnya seolah membeku. Ada rasa sakit yang terlalu besar untuk langsung dilepaskan. Selina menghela nafas kasar. "Jujur aja, Bu, sejak Ibu tinggal di sini, semuanya jadi ribet. Aku nggak bisa bebas, mau apa-apa kepikiran. Tamu datang juga malu lihat Ibu berpakaian begitu." Ibu Kartini menunduk lebih dalam. "Maaf." Satu kata itu. Hanya satu kata.
Namun dari bibir seorang ibu tua, kata itu terdengar seperti permintaan ampun pada dunia. Dharma merasakan sesuatu pecah di dadanya. Ia teringat ibunya sendiri, yang dulu rela makan sisa nasi agar ia bisa sekolah. Yang tak pernah sekalipun mengeluh, meski tangannya kasar oleh deterjen dan air dingin. Dan kini, di rumah yang ia bangun dengan keringat dan doa, seorang ibu lain dipatahkan harga dirinya oleh darah dagingnya sendiri. Selina melangkah mendekat. "Sudah, masuk kamar saja. Jangan keluar sebelum aku bilang." Ibu Kartini mengangguk pelan. Ia berbalik, berjalan tertatih, menahan tangis. Saat melewati koridor, matanya sempat bertemu dengan mata Dharma. Sesaat, hanya sesaat. Namun di mata itu, Dharma melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Rasa malu karena masih hidup. Air mata Dharma jatuh tanpa suara. Pada detik itu, Dharma sadar, kepulangan mendadaknya bukan kejutan manis. Itu adalah tamparan keras dari Tuhan untuk membuka matanya dari kebohongan yang selama ini ia percaya. Dan ini baru permulaan dari kehancuran yang akan mengubah segalanya. Dharma berdiri lama di koridor itu, bahkan setelah langgah Ibu Kartini menghilang di balik pintu kamar. Rumah yang biasanya terasa megah, kini seperti penjara yang menyesakkan dada. Udara terasa berat, sunyi terasa kejam. Ia menghapus air mata dengan punggung tangan. Tidak, aku tidak boleh gegabah, pikirnya. Ada kebenaran yang harus ia lihat sepenuhnya, tanpa amarah, tanpa prasangka. Dharma melangkah pelan ke ruang kerja, menutup pintu tanpa suara. Dari balik dinding itu, ia masih bisa mendengar aktivitas Selina di dapur. Suara piring, langkah kaki, nafas yang kesal. Seolah tak ada penyesalan sedikit pun. Beberapa menit kemudian, Selina berjalan menuju ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Wajahnya sudah kembali tenang, dingin, rapi. Topeng yang sangat dikenalnya. Dharma menunggu. Baru ketika Selina duduk dan menyalakan televisi, Dharma keluar. "Selina." Satu kata itu cukup. Selina terlonjak kecil, lalu tersenyum kaget. Senyum yang dulu selalu membuat Dharma merasa pulang. Kamu pulang cepat?" katanya ringan. "Kok nggak bilang dulu?" Nada suaranya lembut, hangat, seolah tak ada apa-apa yang terjadi 15 menit lalu. Dan justru itulah yang paling menyakitkan. Dharma menatapnya lama, terlalu lama. "Kamu sedang apa?" tanya Dharma pelan. Selina tertawa kecil. "Ya, biasa. Tadi beberes dapur. Ibu sempat ke sana juga, tapi aku suruh istirahat. Kasihan kan, sudah tua?" Kalimat itu, kalimat yang sama sekali berbeda dari apa yang baru saja Dharma dengar. Dharma merasakan dadanya seperti diremas. "Yakin, kamu menyuruhnya istirahat?" Nada suaranya datar, terlalu datar. Selina menoleh. "Maksud kamu?" Dharma mendekat beberapa langkah. "Aku pulang lebih awal," katanya. "Aku dengar semuanya." Wajah Selina berubah. Senyum itu membeku, mata yang hangat seketika dingin. Namun hanya sesaat. Lalu ia tertawa kecil, mencoba menganggapnya ringan. Kamu pasti salah dengar. Aku cuma agak tegas, itu saja. Namanya juga orang tua, kadang susah diatur." Tegas. Kata itu menusuk. Dharma menggenggam tangan. Tegas atau kejam? Selina berdiri. "Kamu kenapa sih, Dharma? Jangan lebay. Kamu gak pernah ngurus rumah, gak tahu capeknya aku." "Capek?" Suara Dharma mulai bergetar. "Capek sampai menyebut ibumu sendiri beban." Selina terdiam. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah,
Selina tak langsung membalas. Ada sesuatu di wajahnya. Bukan rasa bersalah, tapi kesal karena rahasianya terbongkar. Jadi, kamu memihak dia sekarang? Selina menyilangkan tangan. Aku ini istrimu, Dharma. Aku yang hidup sama kamu, bukan dia. Kalimat itu membuat Dharma tertegun. Dia, ibumu. Dan aku anaknya. Aku yang paling tahu bagaimana sifatnya. Dia selalu bikin aku tertekan sejak kecil. Dharma menggeleng pelan. Menjadi anak tidak memberi hak untuk merendahkan orang tua. Selina mendengus. Kamu nggak tahu apa-apa. Sejak aku kecil, dia selalu menyuruh, mengatur, menuntut. Sekarang giliran aku hidup enak, dia ikut numpang. Apa salahnya kalau aku ingin hidup tenang? Dharma menatap Selina seperti orang asing. Ia teringat bagaimana Selina dulu menangis di pelukannya, menceritakan masa kecil yang sulit. Bagaimana ia bersumpah akan melindungi Selina dan ibunya. Tapi ternyata, cerita itu hanya separuh kebenaran. Tenang dengan cara menginjak harga diri orang tua? Tanya Dharma lirih. Selina menatapnya tajam. Dharma, katanya dingin, jangan sok suci. Kalau bukan karena kamu kaya, dia nggak akan tinggal di rumah ini. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari tamparan. Untuk sesaat, Dharma tak bisa bicara. Jadi, inikah isi hatimu selama ini? Ia memejamkan mata, mencoba menahan amarah yang mendidih. Jika ia bicara sekarang, mungkin semuanya akan hancur. Ia berkata, "Aku mau berbicara dengan Ibu Kartini." Selina langsung panik. "Ngapain? Dia pasti lebay, nanti malah drama." "Selina," suara Dharma menurun, berat, penuh tekanan. "Jangan halangi aku." Dharma berjalan menuju kamar gantung, tempat Ibu Kartini selama ini tinggal. Sebuah kamar kecil, jauh dari kamar utama, hampir seperti ruang sisa. Ia mengetuk pelan. "Ibu, ini Dharma." Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Pintu terbuka perlahan. Ibu Kartini berdiri di sana dengan mata sembab. Tangannya memegang tas kecil. "Ibu mau kemana?" tanya Dharma terkejut. Ibu Kartini tersenyum lemah. "Ibu mau pulang ke kampung," katanya pelan. "Ibu nggak mau bikin ribut di rumah kamu." Kata-kata itu merobek hati Dharma tanpa ampunan. "Ibu, rumah ini juga rumah ibu." Suara Dharma bergetar. Ibu menggeleng. "Tidak, ibu cuma tamu yang terlalu lama." Air mata Dharma jatuh. Ia memegang tangan Ibu Kartini, tangan yang dingin, kasar, penuh kerutan. "Ibu tidak salah apa-apa," katanya dengan suara hancur. Di ambang pintu, Selina berdiri kaku, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, ia sadar, Dharma tidak sedang marah. Ia sedang terluka. Dan luka itu tidak mudah disembuhkan. Malam itu, hujan turun tanpa suara gemuruh. Seolah langit pun memilih menangis diam-diam. Sama seperti perempuan tua yang duduk di tepi ranjang kecilnya. Ibu Kartini memandangi tas kain lusuh di pangkuannya. Isinya tak banyak. Beberapa potong pakaian lama, obat-obatan, dan sebuah dompet kecil yang sudah pudar warnanya. Semua hidupnya seolah bisa diringkas dalam tas itu. Ia menarik napas panjang. "Ya Allah," bisiknya. "Jika kehadiranku hanya membawa luka, lebih baik aku pergi." Di luar kamar, Dharma berdiri mematung. Ia tidak sengaja mendengar doa itu. Dan doa itu menghancurkan sisa kekuatannya. Ia mengetuk pintu pelan. "Ibu, boleh saya masuk?" Ibu Kartini buru-buru menyeka air mata. Ia tak ingin terlihat lemah. Sejak muda, ia terbiasa kuat sendirian. "Masuk, Nak." Dharma melangkah masuk, lalu duduk berlutut di hadapan Ibu Kartini. Bukan sebagai menantu kaya, bukan sebagai pengusaha besar, tapi sebagai seorang anak di hadapan seorang ibu. "Ibu tidak akan kemana-mana malam ini," kata Dharma tegas namun lembut.
Selama saya masih bernafas, ibu tidak akan pergi dari rumah ini karena merasa tidak diinginkan. Ibu Kartini menunduk. Tangisnya pecah. Ibu malu, Nak. Ibu melahirkan anak yang tak sanggup menghormati ibunya sendiri. Kalimat itu lebih tajam dari pisau. Dharma memegang tangan Ibu Kartini erat. Kesalahan anak bukan dosa orang tua, ucapnya. Dan mulai hari ini, saya tidak akan diam. Di kamar utama, Selina duduk sendirian. Lampu redup, televisi menyala tanpa suara. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa asing baginya. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Kenapa semua jadi seperti ini? Kenapa Dharma berubah? Ponselnya bergetar. Pesan dari grup sosialita masuk. Foto pesta, tawa, kemewahan. Dunia yang selalu ia banggakan. Namun malam itu, tak satu pun membuatnya tenang. Ketukan pintu terdengar. Selina, suara Dharma terdengar dingin. Kita bicara. Selina menegakkan punggungnya. Ia membuka pintu dengan wajah siap berperang. Kamu mau apa lagi? Tanyanya tajam. Dharma menatapnya tanpa emosi. Aku sudah putuskan sesuatu. Selina tertawa sinis. Putusan apa? Kamu mau nguliahi aku soal bakti anak lagi? Dharma menggeleng. Mulai besok, Ibu Kartini pindah ke kamar utama. Selina terbelalak. Apa? Itu kamar kita. Tidak, jawab Dharma pelan. Itu kamar terbesar di rumah ini, dan yang paling pantas menempatinya adalah orang yang paling berjasa. Wajah Selina memerah. Lalu aku? Teriaknya. Aku istrimu. Dharma menatapnya tajam. Dan justru karena itu, aku kecewa. Keheningan jatuh di antara mereka. Selina merasa sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Takut. Dharma, suaranya mulai melemah. Kamu berlebihan. Tidak, aku baru mulai adil. Keesokan harinya, Ibu Kartini terbangun di kamar utama. Sinar matahari masuk melalui jendela besar. Seperai putih bersih, aroma teh hangat memenuhi udara. Ia menangis terisak. Kenapa saya diperlakukan sebaik ini? Tanyanya lirih pada Dharma. Karena ibu layak. Jawab Dharma tanpa ragu. Di ambang pintu, Selina berdiri terpaku. Melihat ibunya duduk di tempat yang selama ini hanya boleh ia tempati. Harga dirinya terasa terinjak. Namun di balik rasa marah itu, muncul sesuatu yang lain. Penyesalan. Terlambat. Malam harinya, Selina mengurung diri di kamar. Ia membuka album lama di ponselnya. Foto masa kecilnya bersama Ibu Kartini. Wajah ibu yang kurus, namun selalu tersenyum. Tangan ibu yang menggenggam tangannya erat di hari pertama sekolah. Air mata Selina jatuh. Kenapa aku jadi seperti ini? Bisiknya. Namun penyesalan tanpa keberanian hanyalah air mata kosong. Di ruang kerja, Dharma duduk sendirian. Ia menatap foto pernikahannya. Senyum Selina yang dulu ia cintai. Aku tidak tahu apakah pernikahan ini bisa diselamatkan. Tapi aku tahu, kezoliman tidak boleh tinggal di rumahku. Ia mengambil ponsel. Satu panggilan ia lakukan. Pak Arya, tolong siapkan semua dokumen. Aku ingin berjaga-jaga. Panggilan ditutup. Keputusan Dharma mulai terbentuk. Dan badai yang lebih besar sedang mendekat. Pagi itu, rumah besar itu terasa terlalu sunyi. Bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi yang penuh tekanan, seperti udara sebelum hujan badai. Selina duduk di meja rias, menatap bayangannya sendiri di cermin. Wajah yang selalu ia rawat sempurna, kini terlihat asing. Matanya sembab, bibirnya pucat. Ia tidak tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, bayangan ibunya muncul, menunduk, meminta maaf, berjalan tertatih-tatih sambil membawa tas kecil. Dan setiap kali bayangan itu muncul, dadanya terasa sesak. Kenapa aku membencinya? Sejak kapan?
Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Ketukan pintu terdengar. "Selina," suara Dharma tenang, "kita sarapan." Selina hampir menjawab tidak, tapi akhirnya ia bangkit. Di ruang makan, ia melihat pemandangan yang menusuk harga dirinya. Dharma duduk di samping Ibu Kartini, menuangkan teh dengan tangannya sendiri. Bukan pembantu, bukan perawat. "Dharma." Ibu Kartini tersenyum kecil, kikuk. "Maaf merepotkan, Nak." "Tidak ada yang merepotkan, Ibu makan yang banyak," jawab Dharma lembut. Selina menarik kursi dengan kasar dan duduk. Tak ada yang bicara beberapa detik, hanya suara sendok dan piring. Akhirnya, Selina bersuara. "Kamu sengaja melakukan ini ya?" katanya dingin pada Dharma. "Supaya aku merasa bersalah." Dharma menoleh. "Aku melakukan ini supaya ibumu merasa dihormati." Ibu Kartini langsung gelisah. "Selina, ibu nggak apa-apa. Kalau ibu bikin kamu tidak nyaman..." "Cukup, Bu," Selina memotong tajam. "Ibu selalu begitu." Dharma meletakkan sendoknya. "Selina," katanya pelan tapi tegas, "kalau kamu masih ingin bicara seperti itu, silahkan. Tapi bukan di depan ibu." Selina mendengus. Ia berdiri. "Baik, kita bicara sekarang." Mereka masuk ke ruang kerja Dharma. Pintu ditutup. Selina menyilangkan tangan. "Kamu pikir kamu pahlawan sekarang?" Dharma menatapnya lama. "Aku pikir aku terlambat," jawabnya jujur. "Terlambat menyadari luka yang kamu bawa." Selina terdiam. "Apa maksudmu?" Dharma membuka laji meja, mengeluarkan sebuah map tua. "Aku berbicara dengan bibimu semalam. Ibu Kartini tidak selalu hidup mudah." Wajah Selina berubah. "Jangan libatkan masa lalu," katanya cepat. "Tapi masa lalu itulah yang membentukmu," balas Dharma. Ia membuka map itu, foto lama, surat, catatan rumah sakit. "Waktu kamu kecil, ayahmu pergi, ibumu bekerja serabutan. Kamu sering ditinggal sendirian." Selina menutup mata. Dia sering menyuruhku mengalah, selalu bilang, "Sabar Selina, ibu capek." Dan kamu belajar satu hal, bahwa kebutuhanmu selalu nomor 2. Air mata Selina jatuh. "Aku benci masa kecilku," katanya lirih. "Aku benci hidup miskin. Aku benci terlihat lemah." "Dan sekarang?" tanya Dharma pelan. "Kamu membenci bagian ibumu yang mengingatkanmu pada semua itu." Selina menangis. Namun tangis itu tidak membuat Dharma mundur. "Selina," katanya tegas, "luka menjelaskan perilaku, tapi tidak pernah membenarkannya." Selina menutup wajahnya. "Aku nggak tahu caranya berubah. Aku takut kembali jadi anak kecil yang tak punya apa-apa." Dharma berdiri. "Aku tidak menuntutmu sempurna. Aku menuntutmu manusia." Siang itu Selina berdiri di depan kamar ibunya. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu. "Ibu," suaranya pelan. "Boleh Selina masuk?" Ibu Kartini terkejut. "Masuk, Nak." Selina duduk di lantai. Air matanya jatuh. "Maaf," katanya bertabah. Selina sudah jahat. Ibu Kartini memeluknya tanpa ragu. "Tidak apa-apa, ibu selalu di sini." Pelukan itu menghancurkan sekaligus menyembuhkan. Namun di luar kamar, Dharma tahu, permintaan maaf belum tentu menghapus semuanya. Karena luka yang dibiarkan terlalu lama akan selalu meninggalkan bekas. Dan di kejauhan, badai masih menunggu giliran. Hari itu, Dharma berangkat ke kantor lebih pagi dari biasanya. Wajahnya tenang, tapi pikirannya kusut. Semalam hampir tak tidur. Bukan karena lelah, melainkan karena beban keputusan yang semakin nyata. Begitu memasuki ruang rapat utama, suasana terasa berbeda. Beberapa direktur berbisik. Tatapan mereka tak biasa, bukan hormat, melainkan waspada. "Pak Dharma," ujar sekretarisnya pelan. "Media menunggu di luar." Dharma berhenti melangkah. "Media?" "Iya, Pak. Ada isu tentang keluarga." Jantung Dharma berdegup. Ia tahu
Badai yang ia rasakan sejak beberapa hari lalu akhirnya tiba. Berita itu menyebar cepat. Judulnya kejam. Pengusaha besar diduga mengabaikan ibu mertua. Konflik rumah tangga jadi sorotan. Entah dari mana asalnya, entah siapa yang membocorkan. Tapi satu hal pasti, kisah dalam rumah Dharma kini jadi konsumsi publik. Dharma menatap layar ponselnya lama. Beginikah harga dari kebenaran? Di rumah, Selina panik. Ponselnya tak berhenti berdering. Pesan masuk bertubi-tubi. Teman arisan, sosialita, rekan bisnis. Beneran kamu jahat sama ibu sendiri? Kok bisa sampai viral gini? Kamu bikin malu. Selina gemetar. Ia memandang Ibu Kartini yang sedang duduk tenang di ruang keluarga, membaca doa. "Ibu, maafkan Selina," bisiknya lagi. "Ibu tidak marah, Nak." Namun kata marah bukan yang Selina takutkan. Ia takut kehilangan segalanya. Dharma pulang sore itu lebih cepat. Begitu masuk rumah, ia melihat Selina duduk di lantai, memeluk lutut, menangis tanpa suara. Untuk sesaat, hatinya tergerak. Namun ia tetap berjalan. "Dharma," suara Selina serak. "Ini semua salahku ya?" Dharma meletakkan tasnya. Kesalahan selalu punya konsekuensi. Dan hari ini, kita mulai membayarnya. Selina berdiri, matanya merah. "Kamu akan meninggalkanku?" Pertanyaan itu membuat ruangan terasa sempit. Dharma diam lama. "Aku tidak tahu," katanya jujur. "Karena aku tidak lagi yakin siapa yang kunikahi." Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada teriakan. Malam itu Dharma duduk bersama Ibu Kartini. "Ibu takut karena saya?" tanya Dharma pelan. "Ibu tidak marah, Nak. Ibu sudah tua. Ibu tidak ingin jadi alasan rumah tanggamu hancur." Dharma menunduk. Kalau mempertahankan pernikahan berarti membiarkan kezaliman, maka pernikahan itu yang salah. Ucapnya lirih. Ibu Kartini terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat betapa berat beban menantu yang ia sayangi itu. Di kamar, Selina mengemas pakaian. Tangannya gemetar. Ia tak tahu apakah ia sedang bersiap pergi atau berharap dihentikan. Namun Dharma tidak masuk kamar itu malam itu. Dan keheningan itu lebih kejam dari kata perpisahan. Keesokan harinya, Dharma membuat keputusan. Ia berdiri di depan cermin menatap dirinya sendiri. "Aku akan kehilangan banyak hal, tapi aku tidak akan kehilangan nurani." Ia mengirim satu pesan singkat pada Selina. "Kita butuh waktu. Aku butuh ruang." Selina membaca pesan itu sambil menangis. Karena ia tahu, waktu dan ruang bisa menjadi jembatan atau jurang. Pagi itu, Selina terbangun di kamar tamu. Bukan kamar utama. Bukan kamar yang dulu ia sebut wilayahnya. Langit-langit terasa rendah. Udara terasa asing. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia bangun tanpa mendengar suara Dharma di rumah. Ia bangkit perlahan, menatap koper yang semalam ia kemas setengah hati. Koper itu masih terbuka, seperti dirinya. Bimbang antara pergi atau bertahan. Ponselnya bergetar. Bukan dari Dharma. Satu persatu pesan masuk dari dunia yang dulu selalu memujanya. "Maaf Selin, sepertinya kita nggak bisa lanjut kerjasama. Brand lagi jaga image. Tunggu keadaan membaik ya." Selina tertawa kecil. Tertawa kosong. Beginikah rasanya jatuh? Ia membuka media sosial. Namanya masih disebut. Komentar masih tajam. Tak ada yang peduli pada air mata atau masa lalu. Publik hanya mencintai cerita, bukan manusia di dalamnya. Selina mematikan ponsel. Tangannya gemetar. Di ruang makan, Ibu Kartini sedang menyeduh teh. Gerakannya pelan, hati-hati. Saat melihat Selina, ia tersenyum biasa, tanpa sisa dendam. "Selina sudah bangun?" tanyanya lembut. "Selina mau pergi sementara, Bu. Biar semua tenang." Ibu Kartini terdiam.
Kalau itu yang membuatmu belajar mendengar hatimu, pergilah. Tapi jangan pergi dengan kebencian. Kalimat itu menghantam Selina lebih keras dari semua komentar jahat di luar sana. Ia berlutut. Maafkan Selina, Bu. Selina kejam karena Selina takut. Takut tidak salah. Yang salah, kalau takut membuatmu lupa menjadi manusia. Tangis Selina pecah. Dharma berada di kantor ketika menerima laporan itu. Pak, kata asistennya hati-hati. Beberapa mitra memutus kontrak. Mereka khawatir reputasi. Dharma mengangguk pelan. Aku sudah menduganya. Bapak ingin klarifikasi ke media? Dharma menatap jendela besar. Di luar, kota terus bergerak. Dunia tak pernah menunggu orang yang sedang hancur. Tidak, jawabnya. Kebenaran tidak butuh pembelaan berisik. Asisten itu terdiam. Keputusan Dharma jelas. Ia siap membayar harga apapun selama nuraninya utuh. Sore hari, Selina berdiri di depan pintu rumah itu. Rumah yang dulu ia banggakan, kini terasa seperti cermin yang memperlihatkan keburukannya sendiri. Dharma berdiri di ambang pintu. Tak ada pelukan, tak ada teriakan. Hanya jarak. Aku akan pergi sementara. Bukan untuk lari, tapi untuk belajar. Dharma menatapnya lama. Aku tidak melarang, tapi aku juga tidak menjanjikan apa-apa. Selina mengangguk. Aku tahu. Ia menarik nafas panjang. Terima kasih, karena tidak membiarkanku terus jadi orang yang buruk. Dharma tidak menjawab, namun matanya berkaca-kaca. Selina melangkah pergi. Kopernya di tangannya terasa lebih berat dari yang seharusnya. Karena yang ia bawa bukan pakaian, melainkan penyesalan. Malam itu, Dharma duduk sendirian di ruang keluarga. Ibu Kartini datang membawa 2 cangkir teh. Kamu kuat sekali, katanya pelan. Dharma tersenyum pahit. Tidak, Bu. Saya hanya memilih yang benar, meski menyakitkan. Ibu Kartini menatapnya penuh haru. Kalau dunia punya lebih banyak orang seperti kamu, mungkin tidak banyak ibu yang menangis diam-diam. Kata-kata itu membuat dada Dharma sesak. Ia menunduk. Di kamar kecil tempat Selina menginap malam itu, sebuah apartemen sederhana, Selina duduk di lantai memeluk lutut. Ia membuka dompetnya. Foto kecil terjatuh. Foto kecilnya bersama Ibu Kartini. Ia menangis terisak. Aku ingin berubah. Tapi apakah perubahan selalu datang terlambat? Di luar jendela, lampu kota menyala satu persatu. Tak ada yang tahu bahwa di salah satu sudut kota, seorang perempuan sedang belajar menjadi manusia kembali dengan cara yang paling menyakitkan. Dan di rumah besar itu, Dharma berdiri di balkon memandang langit malam. Ia tahu, bab terakhir akan menentukan segalanya. Bukan tentang siapa yang menang, bukan tentang siapa yang pergi, tapi tentang apakah cinta masih layak diperjuangkan setelah kebenaran terungkap sepenuhnya. Pagi itu matahari terbit dengan cahaya lembut, tidak menyilaukan, tidak juga muram. Seperti memberi kesempatan kedua, tanpa janji apapun. Dharma berdiri di taman belakang rumah. Rumput masih basah oleh embun. Di tangannya secangkar kopi yang sudah dingin. Ia belum menyesapnya. Pikirannya terlalu penuh. Sejak Selina pergi, rumah itu menjadi sunyi. Sunyi yang jujur. Tak ada lagi percakapan palsu. Tak ada lagi senyum yang dipaksakan. Hanya keheningan dan kesadaran. Di belakangnya, langkah kaki pelan terdengar. Ibu Kartini membawa kursi kecil, lalu duduk perlahan. Kamu tidak tidur? Tanyanya lembut. Dharma menggeleng. Ada hal yang harus saya tutuskan, Bu, jawabnya. Dan keputusan itu tidak ada yang benar-benar mudah. Ibu Kartini tersenyum tipis.
Kalau mudah, itu bukan keputusan, katanya. Hari itu, Dharma mengambil cuti dari kantor. Ia tidak ke ruang rapat, tidak membuka laporan. Ia pergi sendiri, ke tempat yang selama ini selalu ia hindari. Pemakaman ibunya. Ia berdiri lama di depan nisan sederhana itu. Tangannya gemetar saat menyentuh batu dingin. Ibu, kalau ibu ada di posisiku, apa yang akan ibu lakukan? Angin berdesir pelan. Tidak ada jawaban. Namun entah kenapa, Dharma merasa tahu. Ibunya tidak pernah mengajarinya membenci, tapi juga tidak pernah mengajarinya membiarkan kezaliman. Ia menarik napas panjang. Aku akan adil, katanya akhirnya. Walau harus kehilangan. Sementara itu, Selina menjalani hari-harinya dengan sunyi. Ia bekerja di sebuah kafe kecil. Tidak ada pujian, tidak ada sorotan. Hanya pekerjaan sederhana dan upah yang pas-pasan. Namun di sanalah, untuk pertama kalinya, ia merasa jujur. Tangannya terbakar saat menuang kopi terlalu cepat. Ia meringis lalu tertawa kecil. Dulu aku pasti marah, gumamnya. Sekarang aku belajar. Setiap malam ia menulis tentang masa kecilnya, tentang ketakutannya, tentang ibunya, dan setiap halaman berakhir dengan kalimat yang sama. Maaf Bu, Selina sedang belajar. Satu sore, Dharma menerima pesan dari Selina. Aku tidak menuntut apapun. Aku hanya ingin bilang terima kasih karena kamu tidak membiarkan aku tetap menjadi orang yang buruk. Dharma membaca pesan itu lama. Lalu ia menutup ponsel. Belum. Beberapa minggu kemudian, Dharma mengajak Ibu Kartini duduk di ruang keluarga. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, katanya pelan. Kalau Selina benar-benar berubah, apakah Ibu ingin dia kembali? Ibu Kartini terdiam lama. Ibu tidak ingin kembali ke masa lalu, tapi Ibu selalu ingin anaknya pulang sebagai manusia yang lebih baik. Jawaban itu sederhana, dan justru karena itu berat. Hari hujan turun lagi. Dharma berdiri di depan sebuah apartemen kecil. Ia mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Selina berdiri di sana, tanpa riasan mewah, tanpa pakaian mahal. Wajahnya lelah, tapi matanya jujur. Kamu, suaranya bergetar. Kenapa kesini? Dharma menatapnya lama. Aku tidak datang untuk membawa kamu pulang. Aku datang untuk menutup satu babak dengan benar. Selina mengangguk. Mereka duduk berhadapan. Aku tidak tahu apakah kita bisa bersama lagi, lanjut Dharma. Tapi aku tahu satu hal. Aku memaafkanmu. Air mata Selina jatuh. Dan aku tidak meminta kamu kembali. Aku meminta kamu terus berubah. Untuk dirimu sendiri. Untuk ibumu. Selina menangis terisak. Aku akan lakukan itu. Bahkan kalau aku harus melakukannya sendirian. Dharma berdiri. Kadang, katanya sebelum pergi, cinta bukan tentang bertahan, tapi tentang membiarkan seseorang tumbuh. Beberapa bulan kemudian, Ibu Kartini duduk di teras tersenyum melihat tanaman yang ia rawat tumbuh subur. Selina datang berkunjung, bukan sebagai menantu yang tinggal, tapi sebagai anak yang pulang dengan hati rendah. Ia mencium tangan ibunya. Terima kasih sudah menunggu, katanya. Ibu Kartini memeluknya. Dharma berdiri tak jauh, mengamati. Tidak ada janji besar, tidak ada kepastian. Namun ada sesuatu yang lebih penting, kejujuran. Dan disitulah kisah ini berakhir, bukan dengan kebahagiaan sempurna, tapi dengan kemanusiaan yang utuh.